Konflik Palestina-Israel mendominasi peristiwa sepanjang tahun 2024. Aksi serangan militer Israel ke jalur Gaza, Palestina menciptakan tragedi kemanusiaan terburuk. Kecamuk perang dan gejolak politik juga mengoyak berbagai negara di belahan dunia lainnya. Sementara beragam bencana alam dan tragedi mematikan menghantam beberapa negara. TVRI mencatat sebagian peristiwa, gejolak, dan tragedi yang terjadi sepanjang tahun 2024 dalam Kaleidoskop Luar Negeri 2024. Operasi militer yang dilancarkan militer Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza telah menciptakan tragedi kemanusiaan terburuk. Investigasi Amnesty International menemukan bukti kuat bahwa Israel telah melakukan genosida atau pembersihan etnis di jalur Gaza. Mahkamah Kejahatan Internasional ICC pun telah memerintahkan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, perlindungan Amerika Serikat terhadap Zionis Israel telah menumpulkan upaya dunia internasional untuk menghukum aksi biadab Israel di Gaza. Kecanggihan mesin-mesin perang dan persenjataan paling mutakhir di abad ini dipamerkan sejumlah negara hingga menyulut kekhawatiran akan pecahnya perang nuklir dan perang dunia ketiga. Di belahan dunia lainnya, ketidakpuasan terhadap pemimpin negara dan perebutan kekuasaan berujung pada kudeta bersenjata hingga menumbangkan pemimpin negara. Inilah sekilas catatan percaturan, gejolak, dan intrik politik dunia sepanjang 2024. Pengadilan Dunia Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag, Belanda pada 26 Januari memerintahkan Israel mencegah genosida di jalur Gaza, Palestina, namun tidak menyerukan gencatan senjata segera. Dalam keputusan atas kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, ICJ menyatakan Israel harus memperbaiki situasi kemanusiaan bagi warga sipil Palestina di Gaza. Pada 30 Januari, Israel menyerahkan kepada pihak berwenang Palestina puluhan jenazah warga Palestina yang dibunuh pasukan Israel di Gaza dalam beberapa pekan. Pejabat kesehatan di Gaza mengungkapkan puluhan jenazah yang ditahan di Israel itu diserahkan lewat penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel. Rekaman kamera pengawas CCTV menunjukkan pasukan komando Israel menyamar sebagai pekerja medis dan wanita muslim saat menyerbu ke rumah sakit Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina pada 30 Januari. Pasukan Israel membunuh 3 pejuang Palestina, salah satunya sedang terbaring lumpuh di tempat tidur. Inggris bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan serangan pada 11 Januari terhadap situs-situs yang terkait dengan gerakan Houthi di Yaman. Para kru memadamkan api di kapal tanker Marlin Luanda pada 27 Januari setelah militer Amerika Serikat mengatakan kapal itu dirusak oleh rudal anti kapal Houthi Yaman di Teluk Aden 1 hari sebelumnya. Pesawat angkut militer Rusia Ilyushin Il-76 jatuh di wilayah Belgorod, Rusia dekat perbatasan Ukraina pada 24 Januari. Rusia menuduh Ukraina menembak jatuh pesawat tersebut yang menewaskan 74 orang di dalamnya, termasuk 65 tentara Ukraina yang ditawan Rusia yang akan ditukar dengan tentara Rusia yang ditawan Ukraina. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan pada 29 Februari bahwa tembakan Israel terhadap orang-orang yang menunggu bantuan di dekat kota Gaza telah menewaskan 104 warga Palestina dan melukai 280 korban lainnya.
Rusia menyatakan pada 4 Februari pasukan Ukraina menewaskan sedikitnya 28 orang, termasuk 9 wanita dan seorang anak, ketika menyerang toko roti dan restoran di Luhansk, Ukraina Timur, wilayah yang dikuasai Rusia dengan roket yang dipasok barat. Kota Avdiivka, Donetsk, Ukraina yang pernah berpenduduk 32.000 jiwa jatuh ke tangan Rusia pada 17 Februari dan menjadi kemenangan terbesar Presiden Vladimir Putin sejak Moskow merebut kota Bakhmut pada Mei 2023. Lahir beberapa minggu setelah Perang Gaza, bayi kembar Wasim dan Naem Abu Anza dimakamkan pada Minggu 3 Maret. Otoritas Kesehatan Gaza mengungkapkan anak bungsu dari 14 anggota keluarga itu tewas akibat serangan udara Israel di Rafah pada Sabtu malam 2 Maret. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sekeliling tempat upacara Oscar di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 10 Maret. Ketika para bintang gemerlap Hollywood merayakan Academy Awards ke-96, pengunjuk rasa meneriakan "Saat Anda menonton bom berjatuhan di Gaza". Jurnalis kantor berita Reuters melihat 10 anak-anak Palestina yang mengalami kekurangan gizi parah saat berkunjung ke pusat kesehatan Al-Auda di Rafah, Gaza Selatan pada 12 Maret. Ribu jamaah muslim menghadiri sholat Jumat pertama Ramadan di kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, Palestina pada 15 Maret. Di kota Rafah, Gaza, warga Palestina menunaikan sholat Jumat pertama pada bulan suci Ramadan di dekat reruntuhan Masjid Al-Faruq. Paus Franciscus mengatakan dalam wawancara bahwa Ukraina harus memiliki keberanian bendera putih dan merundingkan diakhirinya perang dengan Rusia yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Pemilu Presiden Rusia digelar pada 15 Maret. Presiden petahana Vladimir Putin sudah diprediksi menang melawan 3 penantangnya. Дорогие друзья, я от души всех приветствую. Sejumlah pria bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan di balai kota Krokus, Krasnogorsk dekat Moskow pada malam 22 Maret saat konser band Piknik. Korban tewas 137 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan para penyerang berusaha melarikan diri ke Ukraina. Kelompok bersenjata pada 2 Maret 2024 menyerang penjara terbesar di Haiti, menyebabkan pelarian penjara dari lembaga pemasyarakatan utama ketika seorang pemimpin geng besar berusaha menggulingkan Perdana Menteri Ariel Henry. Perdana Menteri Haiti melarikan diri dan mendarat di Puerto Rico pada 5 Maret. Pemimpin geng Haiti, Jimmy Cherizier, yang dijuluki Barbecue, mengatakan pada 5 Maret bahwa negaranya akan terjun ke perang saudara yang akan berakhir dengan genosida jika PM Henry tetap berkuasa. Bendera Swedia dikibarkan di markas Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO pada 11 Maret untuk pertama kalinya sejak resmi bergabung dengan aliansi militer itu. Warga Palestina di Gaza Selatan menunaikan sholat subuh di dekat reruntuhan Masjid Al-Faruq di Rafah untuk menandai hari pertama Idul Fitri pada 10 April. 6 bulan setelah serangan udara dan darat Israel menghancurkan daerah kantong Palestina itu. Tiga putra pemimpin pejuang Palestina Hamas Ismail Haniyah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza pada 10 April. Ketiga putra Haniyah, Hazim, Amir, dan Muhammad tewas ketika mobil yang mereka kendarai dibom di Camp Al-Shati di Gaza.
4 cucu Hania, 3 perempuan dan 1 laki-laki juga tewas dalam serangan. العدو الصهيوني يماطل ويتهرب. Sirene bergema dan ledakan massal terlihat di langit Yerusalem pada malam 13 dan 14 April setelah Iran meluncurkan serangkaian drone peledak dan menembakkan rudal ke Israel. Ini adalah serangan langsung pertama Iran terhadap wilayah Israel yang beresiko meningkatkan eskalasi besar-besaran. Seorang bayi perempuan dilahirkan dari rahim seorang warga Palestina yang terbunuh bersama suami dan putrinya akibat serangan Israel di Rafah, Gaza. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan 19 orang tewas dalam serangan intensif. Bayi dengan berat 1,4 kg dan dilahirkan melalui operasi sesar darurat itu berada dalam kondisi stabil dan membaik secara bertahap. Ibunya Sabrin Al-Sakani sedang hamil 30 minggu ketika ia terbunuh. Bayi yatim piatu itu ditempatkan di inkubator rumah sakit Rafah dengan tulisan bayi syahid Sabrin Al-Sakani bertulis di pita perekat di dadanya. Warga Palestina pada 21 April menemukan puluhan mayat di bawah reruntuhan di rumah sakit Nasser di Khan Younis, jalur Gaza Selatan beberapa pekan setelah pasukan tentara Israel mundur dari komplek medis. Layanan Darurat Sipil Palestina mengatakan tim menemukan 60 jenazah dari halaman rumah sakit sehingga jumlah jenazah yang ditemukan menjadi 210. Kelompok pejuang Palestina Hamas merilis video pada 27 April yang menunjukkan 2 sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023. Mereka yang diidentifikasi sebagai Kate Siegel, 64 tahun, dan Omri Miran, 47 tahun, meminta untuk dibebaskan. Dua orang ditahan selama unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat pada 22 April. Protes di Universitas Yale, Columbia, dan kampus-kampus universitas lainnya di seluruh Amerika Serikat dimulai sebagai respon terhadap eskalasi konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk melakukan pembicaraan di Beijing pada 26 April. Selama kunjungannya ke Beijing, Blinken menyampaikan kekhawatiran tentang dukungan China terhadap militer Rusia. Para hakim di Pengadilan Tinggi PBB Mahkamah Pidana Internasional ICC memerintahkan Israel pada Jumat 24 Mei untuk menghentikan serangan militernya di kota Rafah, Gaza Selatan, Palestina. To be implemented without hesitation. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico ditembak pada Rabu 15 Mei. Fico ditembak dalam upaya pembunuhan yang bermotif politik ketika meninggalkan pertemuan pemerintah. Pria bersenjata menembak Fico 5 kali, menyebabkan Perdana Menteri berada dalam kondisi kritis. Presiden Iran Ebrahim Raisi yang dipandang sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas ketika helikopternya jatuh dalam cuaca buruk di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan. Puing-puing helikopter hangus yang jatuh pada Minggu 19 Mei yang membawa Raisi, Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian, dan 6 penumpang serta awak lainnya ditemukan pada Senin pagi 20 Mei setelah pencarian semalaman dalam kondisi badai salju. Donald Trump menjadi presiden pertama Amerika Serikat yang dihukum karena kejahatan pada Kamis 30 Mei ketika juri di New York memutuskan ia bersalah karena memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran untuk membuka bintang film dewasa menjelang pemilu 2016. Setelah pertimbangan 2 hari, juri beranggotakan 12 orang memutuskan Trump bersalah atas 34 dakwaan.
Claudia Sheinbaum meraih kemenangan telak untuk menjadi presiden perempuan pertama Meksiko dengan raihan suara hingga 60,7% berdasarkan hitung cepat. Sheinbaum, seorang ilmuwan iklim dan mantan wali kota Mexico City, mewarisi proyek mentornya Presiden Andrés Manuel López Obrador yang popularitasnya di kalangan masyarakat miskin turut mendorong kemenangannya. Serangan udara Israel menghantam gedung sekolah di Gaza, Palestina pada Kamis 6 Juni menewaskan 40 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak yang berlindung di fasilitas milik PBB itu. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kembali terpilih untuk menduduki masa jabatan kedua. Tokoh konservatif Jerman yang sebelumnya tidak populer itu mengklaim kemenangannya merupakan kemenangan bagi kekuatan politik yang demokratis. Elections, my friends. Presiden Rusia Vladimir Putin disambut oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada upacara akbar di ibu kota Pyongyang pada 19 Juni. Upacara megah digelar di lapangan Kim Il-sung. Kerumunan warga Korea Utara menyambut kedua pemimpin tersebut. Kunjungan Putin ke Pyongyang merupakan perjalanan pertamanya ke Korea Utara dalam 24 tahun. Angkatan bersenjata Bolivia mengambil alih alun-alun pusat ibu kota La Paz pada Rabu 26 Juni dan kendaraan lapis baja menabrak pintu masuk istana Presiden Luis Arce dalam upaya kudeta militer. Jenderal Juan José Zúñiga dicopot dari komando militer dan ditangkap di La Paz pada Rabu malam setelah Presiden Arce mengancam upaya kudeta terhadap pemerintah dan menyerukan dukungan internasional. Pazut Pezeshkian yang moderat dan tidak dikenal memenangkan pemilihan presiden putaran kedua. Iran menggelar pemungutan suara pada 28 Juni untuk memilih pengganti Ebrahim Raisi yang tewas dalam kecelakaan helikopter bulan sebelumnya. Pejuang Lebanon Hizbullah meluncurkan lebih dari 200 roket dan drone di 10 lokasi militer Israel di dekat Ramot Naftali, Israel pada 3 Juli. Serangan itu sebagai tanggap atas pembunuhan terhadap salah satu komandan Hizbullah di Lebanon Selatan pada 3 Juli. Serangan udara Israel menghantam tenda-tenda pengungsi Palestina di luar sekolah di kota Abasan, Khan Younis, Gaza Selatan pada 9 Juli, menewaskan sedikitnya 29 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Serangan udara Israel di Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina pada 13 Juli menewaskan sedikitnya 71 warga Palestina termasuk anak-anak. Take a look at what happened. Donald Trump tertembak di telinganya saat kampanye di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 13 Juli yang membuat wajah kandidat presiden dari Partai Republik itu berlumuran darah. Insiden itu diselidiki sebagai upaya pembunuhan. Pada 16 Juli, Donald Trump muncul di konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin dengan mengenakan perban besar di telinga kanannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakhiri kampanye pemilihannya kembali pada 21 Juli setelah rekan-rekan demokratnya kehilangan kepercayaan pada ketajaman mental dan kemampuannya untuk mengalahkan Donald Trump. Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menjadi kandidat dari partainya. I have just returned from Buckingham Palace. Keir Starmer berjanji membangun kembali Inggris sebagai Perdana Menteri baru setelah Partai Buruh yang dipimpinnya meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen pada 5 Juli, mengakhiri 14 tahun pemerintahan konservatif yang sering penuh gejolak.
Partai Konservatif pimpinan Rishi Sunak mengalami kinerja terburuk dalam sejarah panjang partai tersebut. Ukraina melancarkan operasi mendadak ke wilayah Kursk, Rusia pada 6 Agustus. Operasi militer Ukraina di wilayah Rusia itu dinilai sebagai langkah paling berani dalam perang yang dimulai dengan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Pada konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago, Amerika Serikat 21 Agustus 2024, Wakil Presiden Kamala Harris secara resmi menerima pencalonan presiden. We are moving forward. Tim penyelamat di Gaza mencari korban pada dini hari 10 September setelah rudal Israel membakar tenda kamp pengungsi Palestina di Gaza Selatan, menewaskan atau melukai 65 orang. Serangan rudal Rusia terhadap institut militer di kota Poltava, Ukraina pada 3 September menewaskan 55 orang dan melukai 328 lainnya. Pasukan Moskow menyerang fasilitas pendidikan militer Ukraina itu dengan 2 rudal balistik dalam serangan paling mematikan di Ukraina tahun ini. Seorang pria bersenjata berusaha membunuh calon presiden dari Partai Republik Donald Trump di lapangan golf Trump di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat pada 15 September. Dalam penampilan publik pertamanya di Michigan, setelah insiden itu, Trump mengatakan menjadi presiden adalah bisnis yang berbahaya. Dangerous business, however, being president. It's a little bit dangerous. Israel menyatakan pada 17 September bahwa kembalinya warga Israel dengan aman ke rumah mereka di dekat perbatasan Lebanon menjadi tujuan perang resminya. Pada hari yang sama, ribuan pager meledak secara bersamaan di pinggiran selatan Lebanon, Beirut, dan markas pejuang Lebanon Hizbullah lainnya. Serangan pager dan serangan kedua pada hari berikutnya yang mengaktifkan walkie-talkie yang dipersenjatai menewaskan sedikitnya 39 orang dan melukai lebih dari 3.400 korban lainnya. Dua sumber keamanan barat mengatakan Badan Intelijen Israel, Mossad, mempelopori serangan pager dan walkie-talkie. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير. Dalam pidato terakhirnya pada 19 September, pemimpin pejuang Lebanon Hizbullah, Said Hassan Nasrallah, mengecam serangan mematikan Israel yang meledakkan radio komunikasi dan pager di seluruh Lebanon. Nasrallah menggambarkan serangan itu sebagai potensi deklarasi perang. وسيواجه بحساب عسير. Petugas penyelamat di Beirut, Lebanon pada 21 September mencari orang-orang yang masih hilang di reruntuhan sehari setelah serangan udara Israel yang menargetkan komandan Hizbullah, menewaskan sedikitnya 37 orang di pinggiran ibu kota Lebanon. Hizbullah menyatakan 16 anggotanya termasuk pemimpin senior Ibrahim Akil dan komandan lainnya Ahmed Wahbi termasuk di antara yang tewas dalam serangan paling mematikan itu. Militer Israel kembali melancarkan serangan ekstensif terhadap pejuang Lebanon Hizbullah pada 23 September. Pihak berwenang Lebanon melaporkan 558 warga Lebanon tewas akibat serangan pada 23 September termasuk 50 anak-anak dan 94 wanita. Serangan Israel juga melukai 1.835 korban lainnya. It's a map of a curse. It's a map. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di Majelis Umum PBB pada 27 September. Sementara para diplomat berlomba untuk menghentikan serangan Israel terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon. Netanyahu menunjukkan peta Timur Tengah yang ia sebut sebagai busur teror yang diciptakan oleh Iran. Of an arc of terror
that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Serangkaian ledakan mengguncang di pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada 27 September dan 28 September. Militer Israel mengunggah di situs media sosial X pada 28 September bahwa pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah tidak lagi dapat meneror dunia. Israel mengatakan pada hari sebelumnya bahwa mereka telah membunuh Nasrallah dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada 27 September. سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله. Wakil Sekjen Hizbullah Sheikh Naim Qasem bersumpah bahwa Hizbullah akan terus memerangi Israel. Qasem mengatakan para pejuang Hizbullah terus menembakkan roket sejauh 150 km ke wilayah Israel dan siap menghadapi kemungkinan serangan darat Israel. قوات المقاومة جاهزة. Iran menembakkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel pada 1 Oktober. Alarm meraung di seluruh Israel dan ledakan terdengar di Yerusalem serta lembah Sungai Yordan. Garda Revolusi Iran menyatakan serangan itu merupakan pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap para pemimpin pejuang Lebanon Hizbullah dan agresi Israel di Gaza. Sedikitnya 26 warga Palestina tewas dan 93 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel menghantam masjid dan sekolah yang menampung para pengungsi di jalur Gaza, Palestina pada awal Oktober. Dua serangan udara Israel pada 10 Oktober menghantam Al-Basta Al-Fuqa, blok apartemen di distrik campuran Beirut, Lebanon, menewaskan 22 orang dan melukai 117 lainnya. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan UNIFIL menyatakan tank Israel menembaki menara pengawas di markas utama pasukan PBB di Nakura pada 10 Oktober. Serangan Israel menyebabkan 2 penjaga perdamaian PBB terjatuh dari menara pengawas. Pemimpin pejuang Palestina Hamas Yahya Sinwar dalam serangan badai Al-Aqsa ke Israel 7 Oktober 2023 dibunuh oleh pasukan Israel di Tal As-Sultan, Rafah, Gaza Selatan, Palestina pada 17 Oktober. Para pemimpin Barat mengatakan kematian Yahya Sinwar menawarkan kesempatan untuk mengakhiri perang. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang akan terus berlanjut. Media Israel melaporkan hasil otopsi terhadap jasad Yahya Sinwar menunjukkan pemimpin pejuang Hamas itu tidak makan apapun selama 72 jam terakhir atau 3 hari sebelum terbunuh. Kematian Yahya Sinwar membantah fitnah Israel yang menyebut ia bersembunyi di terowongan dan selalu dikelilingi sandera Israel yang berfungsi sebagai tameng manusia. Kenyataannya, Yahya Sinwar berada di medan tempur jauh dari sandera maupun warga sipil untuk melawan Israel. Yahya Sinwar terus melawan pasukan Israel meski terluka parah hingga tarikan nafas terakhir. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika setelah masyarakat Amerika melakukan pemungutan suara pada 5 November, menandai kebangkitannya yang luar biasa 4 tahun setelah ia tersingkir dari Gedung Putih. Trump mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam perolehan suara terbanyak dan Electoral College, serta memenangkan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Kongres. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyampaikan pidato konsesi kepada negaranya pada Rabu 6 November setelah kampanye besar-besaran yang gagal menghentikan kembalinya Donald Trump dari Partai Republik ke Gedung Putih. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Rabu 13 November untuk pertama kalinya sejak memenangkan pemilu presiden.
dan melakukan pembicaraan ramah tentang peralihan kekuasaan dengan saingan politik lamanya, Presiden Joe Biden. דקות אחדות לפני השעה 8 בערב. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada 5 November bahwa ia dipecat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena perbedaan pendapat. מפלה ומושחת לעבור בכנסת ישראל. I shall put the draft resolution to the vote now. Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza, Palestina, sehingga menuai kritik terhadap pemerintahan Biden karena sekali lagi menghalangi tindakan internasional yang bertujuan menghentikan perang Israel dengan Hamas. Pengadilan Kriminal Internasional ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya serta seorang pemimpin Hamas atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan kesepakatan gencan senjata antara Israel dan pejuang Lebanon Hizbullah yang ditetapkan pada 27 November setelah kedua belah pihak menerima perjanjian yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Perancis. Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara mengejutkan membalikkan kebijakan Washington dalam konflik Ukraina-Rusia. Biden mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatan Amerika Serikat untuk menyerang jauh ke dalam Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada 19 November bahwa Ukraina kini memiliki sistem persenjataan ATACMS Amerika Serikat serta kemampuan jarak jauhnya dan akan menggunakan semuanya untuk menyerang Rusia. Pada 19 November, Presiden Rusia Vladimir Putin menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dalam dokumen kebijakan baru karena Ukraina telah menembakkan rudal berpemandu jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat ke wilayah Rusia bagian barat. Pada 21 November, rudal jenis baru Rusia yang membawa 60 ledak menghantam Dnipro, Ukraina. Setelah serangan rudal itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan rudal Oreshnik bersifat hipersonik dan tidak dapat dicegat. Pada 29 November, puluhan tentara Suriah tewas dalam serangan mendadak besar-besaran oleh pemberontak yang menguasai kota besar Aleppo dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS. Pemberontak Suriah melanjutkan serangan kilat melalui kota-kota besar di Suriah yang berpuncak pada jatuhnya Damaskus pada 8 Desember yang mengakhiri perang saudara selama 11 tahun dan 5 dekade kediktatoran dinasti Assad. TV pemerintah Suriah menyiarkan buletin malam pada 8 Desember beberapa jam setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh pejuang pemberontak. Komandan pemberontak Suriah Ahmed al-Shara'ah yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Golani disambut oleh banyak warga Suriah ketika ia memasuki Masjid Umayyah yang bersejarah di Damaskus. Rusia mengumumkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya berada di Moskow karena banyak kedutaan besar Suriah di seluruh dunia, termasuk di Moskow, beralih kesetiaan kepada pasukan pemberontak yang menggulingkan Assad. Perdana Menteri sementara Suriah yang baru Muhammad al-Bashir mengadakan pertemuan pada Selasa 10 Desember di Damaskus dengan pemerintahan sementaranya. Dalam pidato singkat di televisi pemerintah, Muhammad al-Bashir mengatakan ia akan memimpin pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya memasuki gedung pengadilan Tel Aviv pada 10 Desember 2024 untuk pertama kalinya guna memberikan kesaksian dalam kasus korupsi yang telah lama menjeratnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membuat gempar pada Selasa malam 3 Desember ketika tiba-tiba mengumumkan darurat militer untuk pertama kalinya dalam kurun hampir 50 tahun. Anggota parlemen dari kubu oposisi pun bergegas ke gedung parlemen guna mendorong pemungutan suara darurat untuk mencabut keputusan presiden. Darurat militer ini pun hanya bertahan singkat 2 jam. Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oposisi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu 14 Desember 2024. Parlemen Korea Selatan memberhentikan Presiden Yoon dari tugas resminya atas upaya singkatnya memberlakukan darurat militer pada Selasa malam 3 Desember. Berdasarkan konstitusi, Perdana Menteri Han Duck-soo yang ditunjuk oleh Yoon menjadi penjabat presiden. Anggota parlemen oposisi Prancis menjatuhkan pemerintahan pada 4 Desember sehingga membuat kekuatan ekonomi terbesar kedua di Uni Eropa itu semakin terjerumus ke dalam krisis politik. Anggota parlemen sayap kanan dan sayap kiri bergabung mendukung mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Michel Barnier dan pemerintahannya dengan mayoritas 331 suara mendukung mosi tersebut. Tidak ada pemerintahan Prancis yang kalah dalam mosi tidak percaya sejak Georges Pompidou pada tahun 1962. Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Franco Bayrou sebagai Perdana Menteri keempatnya pada tahun 2024 pada 13 Desember, menugaskan tokoh sentris veteran itu membawa Prancis keluar dari krisis politik kedua dalam 6 bulan terakhir. Perang di Gaza yang sampai hari ini dunia masih belum bisa menghentikan, itu telah menjadi perang yang eskalasinya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena yang tadinya Hamas menyerang Israel dan Israel ingin melakukan pembalasan, tetapi pembalasannya itu tidak proporsional. Karena sampai hari ini sudah sampai 45.000 orang yang tewas, di dalamnya juga ada anak-anak dan perempuan. Nah, ini yang membuat dunia concern, sudah menggunakan berbagai upaya, termasuk juga Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi belum bisa dihentikan. Kemarin ini Iran sudah melakukan penyerangan ke Israel. Jadi perang ini sebenarnya sudah sampai pada tahapan perang terbuka antar negara. Memang terakhir Israel sudah juga melakukan serangan balik ke Iran, namun Iran masih belum menyerang kembali. Nah, ini yang kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Karena begini, kalau Iran itu menyerang balik ke Israel dan Israel akan dilindungi oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat yang kemudian akan melakukan serangan ke Iran, maka bukannya tidak mungkin ada negara-negara yang berada di belakang Iran. Yang kita khawatirkan adalah kalau negara-negara tersebut memiliki senjata nuklir. Karena dengan demikian perang itu menjadi perang terbuka dan memanfaatkan senjata nuklir. Dan kalau senjata nuklir ini kan bisa sebenarnya ya menghabisi seluruh umat manusia. Jadi begini, kalau kita bicara PBB itu ada paling tidak 4 lembaga yang bisa melakukan
pengakhiran terhadap perang ini, tetapi gagal. Pertama adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB ini mengurusi mengenai masalah perdamaian dan keamanan. Dan ini yang terjadi di Gaza tentu masuk dalam skop atau ruang lingkup dari Dewan Keamanan PBB. Permasalahannya adalah setiap kali ada resolusi Dewan Keamanan yang berupaya untuk mengakhiri perang di Gaza, selalu mendapat veto dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa kalau ada satu negara yang memiliki hak veto, negara anggota tetap, maka resolusi itu tidak akan jadi. Jadi sampai hari ini selalu diveto oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat berkomitmen selalu berada di belakang Israel dan setuju dengan pandangan Israel bahwa serangan ke Gaza itu bukan dalam rangka melakukan genosida, tetapi dalam rangka hak untuk membela diri Israel. Yang kedua adalah di Majelis Umum PBB. Dan banyak resolusi Majelis Umum PBB yang sudah diterbitkan, sudah dikeluarkan, dan mayoritas negara tidak menghendaki Israel melakukan serangan-serangan ke rakyat sipil. Bahkan minta untuk dilakukan gencatan senjata. Tapi sayangnya, meskipun di Majelis Umum ini merefleksikan suara dari dunia, tetapi resolusi itu tidak punya gigi ketika harus dijalankan. Nah, ini yang jadi permasalahan, sehingga apa? Menurut saya jadi gagal. Lalu diupayakan juga melalui Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Kita tahu bahwa Afrika Selatan mengajukan permohonan ke ICJ untuk menilai dan memeriksa apakah tindakan Israel di Gaza itu merupakan tindakan yang masuk dalam kategori genosida. Karena Israel dan Afrika Selatan mereka merupakan anggota dari konvensi tentang genosida. Nah, sayangnya proses ini sangat lama sekali. Yang terakhir adalah baru-baru ini Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court yang sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan Gallant, dan juga sebenarnya dari Hamas petingginya yaitu Muhammad Deif. Permasalahan yang mereka hadapi adalah Mahkamah Kejahatan Internasional, dia punya tribunalnya, punya majelis untuk menyidangkan, dia punya jaksa penuntut umum, tapi dia tidak punya polisi. Nah, sekarang permasalahannya kalau Netanyahu dan Gallant yang diminta oleh ICC itu berada di Israel, apakah mungkin polisi-polisi Israel melakukan penangkapan terhadap mereka dan kemudian membawanya ke Den Haag? Nah, ini yang sesuatu yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, dari 4 upaya yang sudah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelihatannya tidak efektif. Betul, sebenarnya ada 2. Pertama, dihentikan dukungan dari Amerika Serikat, walaupun itu akan sulit sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di Amerika Serikat ada lobi Yahudi, jadi warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi, yang memang jumlah mereka minoritas, tetapi mereka memegang perekonomian di Amerika Serikat. Dan mereka akan memberikan donasi yang besar kepada siapapun calon presiden Amerika Serikat. Dengan catatan bahwa ketika mereka menjabat nantinya, mereka harus 100% mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel. Sehingga kalau di Ukraina, Presiden Trump dengan terpilihnya beliau menjadi Presiden Amerika Serikat, ini agak berbeda. Karena banyak kekhawatiran dari negara-negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam membela Ukraina, mereka khawatir bahwa Trump akan merubah kebijakannya. Kenapa? Karena kita tahu Trump ini pada waktu beliau menjabat menjadi presiden, pernah dekat dengan Presiden Putin. Jadi ada keraguan bahwa Presiden Trump akan berada di belakang sepenuhnya Ukraina, di belakang Ukraina. Ini yang menjadi kekhawatiran. Banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Trump akan menawarkan kepada Presiden Zelensky, Presiden Ukraina, untuk menghentikan serangan dari Rusia, agar republik yang memisahkan diri dari Ukraina,
yaitu Donetsk dan Luhansk, itu diberi kesempatan untuk melakukan referendum, biar rakyatnya yang akan menentukan. Tentu ini tidak akan bisa diterima oleh Ukraina, tapi ini bisa diterima oleh Rusia. Dan kalau misalnya nanti referendumnya hasilnya adalah banyak dari mereka apakah akan bergabung ke Rusia atau menjadi negara sendiri, tentu ini sangat merugikan Ukraina. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran dari Ukraina dan kemudian mereka yang membela Ukraina ketika Trump menjadi presiden dan membuat kebijakan seperti itu. Sangat memiliki potensi untuk perang dunia ketiga. Terlebih lagi kalau kita melihat perkembangan perpolitikan di Amerika Serikat, di mana presiden terpilih adalah Donald Trump, dan kita tahu Donald Trump ini sangat berada di belakang Israel. Kekhawatiran saya adalah Donald Trump bukannya tidak mungkin akan mengerahkan pasukan Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang yang ada di Gaza, terutama sekali untuk berhadapan-hadapan dengan Iran. Meskipun Donald Trump sudah mengatakan bahwa dia tidak akan memulai perang. Tetapi kalau kemudian Iran terus melakukan serangan ke Israel melalui proksinya, apakah Hamas, kemudian juga Houthi di Yemen, dan kemudian juga Hezbollah di Lebanon, bukannya tidak mungkin Trump akan menyelesaikan once and for all gitu ya Iran, dan ini sangat-sangat berbahaya bagi dunia. Menurut saya sangat berpengaruh ya konflik di Asia Pasifik ini, dan potensi untuk terjadinya perang terbuka itu sangat mungkin. Kenapa? Karena ada 3 hal. Pertama adalah Republic of China yang ada di Taiwan. Ini ingin menyatakan kemerdekaannya. Tentu kalau misalnya menyatakan kemerdekaan, yang marah adalah People's Republic of China. Jadi Cina yang ada di mainland. Karena ini berarti mereka membiarkan bagian dari People's Republic of China untuk merdeka menjadi sebuah negara. Selama ini pemerintah Cina yang di Beijing mengatakan bahwa hanya ada satu Cina tapi ada 2 sistem. Salah satu sistemnya yang ada di Taiwan itu. Tapi tidak menganggap itu sebagai negara yang terpisah. Nah, setiap kali ada pemilihan presiden di Taiwan, presiden yang mengajukan diri selalu mengatakan saya akan memerdekakan Taiwan. Nah, kalau ini terjadi dan Taiwan mendapat restu dari Amerika Serikat, artinya apa? Perang terbuka antara Cina dengan Amerika Serikat itu akan terjadi. Memang medan perangnya adalah di Taiwan atau di kawasan Asia Pasifik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persaingan Amerika Serikat dengan Cina. Kita tahu sebentar lagi presiden terpilih Trump akan menjadi presiden. Nah, ketika kemarin Presiden Trump menjadi presiden, hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina itu berada pada titik yang paling rendah. Kenapa? Karena Trump menganggap bahwa Cina adalah pesaingnya, Cina adalah yang mengambil lapangan pekerjaan orang-orang Amerika Serikat, karena banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat merealokasi industrinya ke Cina, dan Cina sudah memperbesar pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Ya. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Trump. Nah, jadi yang saya khawatirkan adalah persaingan antara Cina dengan Amerika Serikat semakin meruncing dengan memanfaatkan negara-negara sebagai proksi. Nah, terakhir, kawasan ini juga ada kaitan dengan masalah Myanmar. Karena kita tahu di Myanmar sekarang ini mereka-mereka yang pro demokrasi sudah dijatuhkan oleh pemerintahan junta militer. Nah, pemerintahan junta militer ini ada backingnya juga dari Cina. Sehingga ketika berbicara di ASEAN, mereka bisa saja tidak ikut hadir dan tidak merasa perlu dikucilkan atau merasa dikucilkan, diembargo dan lain sebagainya, karena
Cina ada di belakang mereka. Nah, sementara ASEAN ingin bahwa kita punya satu kesatuan. Untuk kita ketahui juga bahwa pemimpin Myanmar sekarang ini juga sudah dikeluarkan surat penangkapan terhadap dia oleh Mahkamah Kejahatan Internasional ICC. Nah, ini yang menurut saya bisa menjadi gejolak ya di kawasan ini. Jadi terkait dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad, ini berkaitan dengan masalah Sunni dan Syiah. Nah, kita tahu kalau misalnya saat ini Suriah itu boleh dikata lebih dekat dengan rezim Iran yang Syiah. Sementara yang menggulingkan itu adalah dari Sunni, ya, dari Arab Saudi gitu. Karena menurut kabar bahwa mereka pemimpinnya itu mantan dari ISIS, dari Al-Qaeda. Jadi mereka sekarang ingin bahwa rezim yang berlaku yang selama ini berafiliasi pada Syiah itu sudah tidak lagi memegang tampuk pimpinan. Nah, ini tentu akan mengganggu konstelasi politik di Timur Tengah karena memang Syiah dan Sunni ini sangat mewarnai ya perpolitikan di Timur Tengah. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya ada negara ketiga yang ikut di dalamnya dan memanfaatkan pertentangan ini yang akan menurut saya membuat situasi di Timur Tengah akan lebih runyam, lebih kacau dari posisi sekarang. Dunia sepanjang tahun 2024 dirundung duka oleh bencana alam dahsyat termasuk banjir dan longsor. Kerusakan alam oleh ulah manusia menjadi petaka bagi manusia lainnya hingga bencana alam bertubi datang menerjang. Masyarakat dunia juga harus menyaksikan begitu banyak manusia meregang nyawa oleh tragedi dan kekerasan. Inilah sekilas catatan peristiwa alam dan sosial yang terjadi sepanjang tahun 2024. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang Jepang pada 1 Januari sore, menewaskan lebih dari 230 jiwa. Gempa paling mematikan di Jepang dalam 8 tahun terakhir itu juga menyebabkan 44.000 rumah hancur seluruhnya atau sebagian. Gempa memicu gelombang sekitar 1 meter di sepanjang pantai barat Jepang dan negara tetangga Korea Selatan. Rekaman gambar saksi mata menangkap detik-detik saat gempa terjadi pada tahun baru 2024 itu. Seluruh 379 penumpang dan awak pesawat Japan Airlines secara ajaib lolos dari kebakaran menyusul tabrakan dengan pesawat penjaga pantai di Bandara Haneda, Tokyo pada 2 Januari. Namun 5 dari 6 awak pesawat penjaga pantai tewas. Panel samping Alaska Airlines meledak di tengah penerbangan
memaksa pesawat Boeing 737 MAX 9 melakukan pendaratan darurat di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada 5 Januari. Ratu Margaret dari Denmark meninggalkan Amalienborg untuk terakhir kalinya sebagai ratu dengan kereta yang ditarik oleh kuda putih, melambai kepada masa saat ia lewat. Ratu Margaret, 83 tahun, mengejutkan negara itu pada malam tahun baru ketika ia mengumumkan rencananya menjadi Raja Denmark pertama dalam hampir 900 tahun yang secara sukarela melepaskan tahta. Puluhan ribu orang berkumpul di ibu kota Denmark, Copenhagen, dalam suhu yang hampir beku pada 14 Januari untuk menyaksikan Raja baru, Frederik ke-10, naik tahta setelah ibunya, Margaret II, turun tahta. Lava dimuntahkan ke udara setelah gunung berapi di barat daya Islandia meletus pada 14 Januari, menjadikannya letusan kelima di semenanjung Reykjavik sejak 2021. Raja Charles didiagnosis menderita penyakit kanker dan akan menunda pertemuan publik untuk menjalani pengobatan. Istana Buckingham menyampaikan kabar itu pada 5 Februari. Penyakit kanker itu menjangkit Raja Charles kurang dari 18 bulan setelah ia bertahta. Well, I can imagine, but everyone is behind you. Petugas pemadam kebakaran berjuang keras untuk memadamkan kebakaran hutan dahsyat yang menewaskan lebih dari 100 orang dan menghanguskan seluruh lingkungan di Vina del Mar, Valparaiso, Chili Tengah pada 5 Februari. Presiden Gabriel Boric memperingatkan bahwa negaranya menghadapi tragedi yang sangat besar. Kapal kargo menabrak jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, menyebabkan sebagian jembatan runtuh ke sungai pada dini hari 26 Maret. Insiden itu terekam dalam tayangan langsung di saluran YouTube Streamtime Live. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Taiwan, mengakibatkan 9 orang tewas, 900 terluka, 50 pekerja hilang. Banjir besar melanda negara bagian paling selatan Brazil, Rio Grande do Sul, pada Kamis 2 Mei, menewaskan sedikitnya 143 orang dan 125 lainnya hilang. Setidaknya 17.000 orang mengungsi di wilayah yang berbatasan dengan Uruguay dan Argentina. Hampir separuh dari 497 kota terdampak bencana. Topan Gaemi melanda Asia Timur mulai 22 Juli dengan curah hujan lebih dari 300 mm hanya dalam satu hari di ibu kota Filipina, Manila. Di Cina, Topan Gaemi menewaskan 30 orang dan 35 lainnya hilang. Setelah diguyur hujan deras, tanah longsor mengubur ratusan orang di negara bagian zona Gofa, Ethiopia Selatan pada malam 21 Juli. Kemudian tanah longsor kedua menimpa orang-orang lainnya yang berkumpul untuk membantu pada keesokan paginya. Lebih dari 200 orang tewas dalam bencana alam ini. Tanah longsor melanda perkebunan teh dan desa-desa di Kerala, India Selatan pada 30 Juli, menewaskan lebih dari 200 orang saat mereka sedang tidur. Hujan lebat meruntuhkan lereng bukit dan memicu aliran lumpur, air, dan batu-batu besar berjatuhan. Protes terhadap kuota pekerja pegawai negeri sipil di Dhaka, Bangladesh menewaskan hampir 150 orang dan dengan cepat berubah menjadi agitasi atau provokasi lebih luas terhadap Perdana Menteri Sheikh Hasina dan pemerintahannya.
Otoritas Kesehatan di jalur Gaza, Palestina mengonfirmasi kasus polio pertama di wilayah kantong Palestina itu dalam 25 tahun pada Agustus. PBB bekerja sama dengan Otoritas Kesehatan Palestina mulai memvaksinasi sekitar 640.000 anak-anak Palestina. Kerusuhan meletus di seluruh Inggris dan Irlandia Utara setelah pembunuhan 3 anak perempuan di Southport pada 29 Juli yang dipicu berita keliru di online yang menyalahkan seorang imigran Muslim. Remaja Inggris berusia 17 tahun akhirnya didakwa atas pembunuhan yang menyulut demo anti-Muslim itu. Topan paling dahsyat di Asia tahun ini, Yagi, membawa angin kencang dan hujan lebat saat bergerak ke barat melintasi Filipina, Cina Selatan, dan Vietnam. Terjangan badai tropis Yagi di Antipolo, timur Manila, pada 2 September menewaskan sedikitnya 16 orang. Topan Super Yagi menghantam Vietnam pada 7 September sore hari, memicu banjir dan tanah longsor yang menewaskan lebih dari 290 orang. Terjangan badai Yagi juga menyebabkan kerusakan yang diperkirakan mencapai 81,5 triliun dong atau sekitar 64 triliun rupiah di seluruh wilayah Vietnam Utara. Banjir di Myanmar menewaskan sedikitnya 226 orang hanya dalam waktu sepekan setelah hujan lebat yang disebabkan topan Yagi melanda provinsi-provinsi bagian tengah negara yang sedang dikoyak perang itu. Banjir melanda negara bagian Borno di timur laut Nigeria, menewaskan sedikitnya 285 orang dan berdampak pada lebih dari 1 juta orang setelah tembok bendungan jebol akibat hujan deras. Sedikitnya 26 orang tewas akibat banjir yang menerjang seluruh Eropa Tengah. Bencana banjir itu merupakan yang terburuk dalam 2 dekade terakhir. Banjir yang disebabkan oleh sistem tekanan rendah bernama Moris meninggalkan jejak kehancuran dari Rumania hingga Polandia, menyebabkan lumpur dan puing-puing di kota-kota, menghancurkan jembatan, menenggelamkan mobil, dan menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar Amerika atau puluhan triliun rupiah. Empat awak yang menaiki kapsul SpaceX melakukan perjalanan luar angkasa swasta pertama di dunia pada 12 September saat seorang astronot keluar dari pesawat ruang angkasa Crew Dragon dengan tambatan menuju ruang hampa udara yang berjarak ratusan mil dari bumi. Badai Helena mendarat di Florida, Amerika Serikat pada 26 September sebagai badai kategori 4 yang dahsyat. Badai Helena memicu banjir bandang, menghancurkan rumah-rumah. Badai Helena yang menewaskan lebih dari 200 orang di 6 negara bagian adalah badai paling mematikan yang melanda daratan Amerika Serikat sejak badai Katrina yang menewaskan hampir 1.400 orang pada tahun 2005. Anggota geng yang bersenjatakan senapan otomatis menyerbu kota Ponsonde di wilayah utama Haiti pada dini hari 3 Oktober, mengakibatkan sedikitnya 70 orang tewas dan lebih banyak lagi korban yang terluka parah. Sedikitnya 230 orang tewas dan puluhan lainnya hilang akibat banjir bandang paling mematikan yang melanda Spanyol dalam sejarah modernnya setelah hujan lebat mengguyur wilayah timur Valencia, menyapu jembatan dan bangunan. Ahli meteorologi mengatakan hujan selama 1 tahun telah turun dalam 8 jam di beberapa bagian Valencia pada tanggal 29 Oktober, menyebabkan penumpukan di jalan raya dan menenggelamkan lahan pertanian. Para pengunjuk rasa menyebut Raja dan Ratu Spanyol sebagai pembunuh ketika mereka mengunjungi daerah yang terkena dampak banjir di Paiporta, Valencia pada 3 November. Hi, I'm Brian Thompson, CEO of United Healthcare.
CEO asuransi kesehatan terbesar Amerika Serikat, United Health Group, Brian Thompson dibunuh pada 4 Desember di luar hotel di Manhattan, di New York City, Amerika Serikat. Luigi Mangione yang merupakan lulusan Ivy League didakwa melakukan pembunuhan pada 9 Desember setelah perburuan selama 5 hari. Meski ditangkap karena aksi pembunuhan, banyak warga Amerika yang justru bersimpati terhadap Mangione dan mengumpulkan dana untuk tersangka. Warga Amerika bersimpati kepada Mangione karena ia mengkritik sistem pelayanan kesehatan di Amerika Serikat. Topan Chido menghancurkan sebagian besar Mayotte, wilayah seberang laut Perancis dan kepulauan di lepas pantai Afrika Timur pada 14 Desember menewaskan ratusan orang. Angin berkecepatan lebih dari 200 km per jam menerjang rumah-rumah di lereng bukit. Konflik bersenjata di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang menyeret negara-negara Barat berimplikasi serius pada kondisi perekonomian global. Kebijakan pemerintah di berbagai negara untuk memperbaiki kondisi ekonomi justru mengakibatkan rakyat makin tertekan di tengah sulitnya memperoleh pendapatan. Inilah sekilas catatan gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Para petani dari seluruh Eropa menggelar aksi protes terhadap biaya tinggi, upah rendah, peraturan lingkungan hidup, dan persaingan dari luar blok perdagangan, khususnya Ukraina. Pemerintah Perancis pada 31 Januari mengirimkan kendaraan lapis baja untuk melindungi pasar grosir makanan di Paris sebagai tanda meningkatnya ketegangan ketika para petani memblokir jalan raya di Perancis dan Belgia serta protes menyebar ke tempat lain di Eropa. Komisi Eropa mengajukan proposal untuk membatasi impor pertanian dari Ukraina dan melonggarkan beberapa peraturan ramah lingkungan menjelang pertemuan puncak para pemimpin Eropa pada 31 Januari. Namun pengumuman ini gagal menghentikan banyak petani dari Belgia dan sekitarnya untuk mengemudikan traktor mereka ke pusat kota Brussel menjelang unjuk rasa yang direncanakan bertepatan dengan pertemuan puncak para pemimpin Eropa. Para petani di seluruh Uni Eropa menggelar aksi protes atas kenaikan biaya dan pajak, birokrasi, peraturan lingkungan yang berlebihan, dan persaingan dari impor pangan yang murah. Demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu di berbagai negara, termasuk Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Polandia, Spanyol, Italia, dan Yunani. Rusia menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara-negara BRICS, Brazil, India, China, dan Afrika Selatan di Kazan pada 22 hingga 24 Oktober. Pertemuan tingkat tinggi ini melibatkan negara-negara non-anggota BRICS yang tertarik memperkuat hubungan dengan blok ekonomi tersebut.
KTT BRICS di Kazan, Rusia menghasilkan serangkaian kemenangan pertemuan, di antaranya kehadiran Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Turki yang menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok BRICS. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan lebih dari 30 negara ingin jadi anggota BRICS. Dalam KTT COP29 di ibu kota Azerbaijan, Baku, pada 24 November, negara-negara menyepakati target pendanaan tahunan 300 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.874 triliun rupiah untuk membantu negara-negara miskin menghadapi dampak perubahan iklim dengan negara-negara kaya memimpin pembayarannya. Kesepakatan itu dicapai dengan susah payah. Rusia menyatakan ancaman Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penggantian dolar Amerika Serikat di negara-negara BRICS akan menjadi bumerang. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan dolar Amerika Serikat telah kehilangan daya tariknya sebagai mata uang cadangan bagi banyak negara dan tren ini terjadi semakin cepat. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 30 November menuntut agar negara-negara anggota BRICS berkomitmen untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain menggantikan dolar Amerika Serikat. Jika komitmen itu tidak dilakukan, Trump mengancam negara-negara BRICS akan menghadapi tarif 100% dan mengucapkan selamat tinggal untuk melakukan penjualan ke Amerika Serikat. Kekayaan bersih miliuner Elon Musk mencapai 400 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.419 triliun rupiah menurut daftar miliarder Forbes pada 12 Desember. Daftar miliarder real-time Forbes menunjukkan kekayaan Elon Musk didorong oleh lonjakan hampir 71% pada saham pembuat mobil tahun ini dan melonjaknya penilaian perusahaan roketnya SpaceX. Musk adalah pemegang saham terbesar Tesla dengan sekitar 13% saham di perusahaan tersebut. Saham pembuat kendaraan listrik itu naik ke rekor tertinggi 424,9 dolar atau sekitar 6.800.000 rupiah pada 11 Desember, memperpanjang rally yang dimulai setelah pemilu 5 November. Investor Tesla menaruh harapan pada hubungan Musk dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Mereka berharap peran Musk dan membentuk agenda kebijakan pemerintah Partai Republik akan menguntungkan produsen mobil tersebut. Musk yang menghabiskan lebih dari 250 juta dolar atau lebih dari 4 triliun rupiah untuk membantu Trump memenangkan pemilu, juga memiliki situs media sosial X dan pembuat terowongan The Boring Company. Bitcoin melonjak melampaui angka 100.000 dolar Amerika atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk pertama kalinya pada 5 Desember seiring terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai Presiden Amerika Serikat yang memicu ekspektasi bahwa pemerintahannya akan menciptakan lingkungan peraturan yang bersahabat untuk mata uang kripto. Nilai Bitcoin meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2024 dan naik sekitar 45% dalam 4 minggu sejak kemenangan besar Trump dalam pemilu yang juga menyebabkan banyak anggota parlemen pro-kripto terpilih menjadi anggota Kongres. Trump yang menggunakan aset digital selama kampanyenya berjanji menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia dan mengakumulasi persediaan Bitcoin nasional. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Ukraina dan Rusia, terutama Rusia ya, mereka memegang kunci perekonomian dunia itu luar biasa. Ya, sehingga ketika terjadi perang di Timur Tengah dan konflik antara Rusia dengan Ukraina, pasti menimbulkan dampak yang sangat signifikan untuk dunia begitu ya. Utamanya nanti di dalam produksi misalnya kenaikan harga kebutuhan pokok ya.
lalu misalnya minyak juga sama gitu ya. Ya karena memang mau tidak mau semua produk itu memang terkait tadi dengan perang tadi ya antara Rusia dan Ukraina. Selain itu juga Indonesia khususnya juga ya, karena Indonesia juga meskipun memproduksi minyak mentah kita ekspor, lalu juga kita harus membeli kembali, pasti dampaknya juga luar biasa ya terhadap apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Trump itu mengeluarkan kebijakan ya, peraturan atau kebijakan yang memang agak sedikit memberatkan untuk pihak di Asia ya. Kenapa juga saham di Asia agak sedikit merosot begitu ya waktu pada saat Trump itu terpilih. Terkait dengan kebijakan ekspor, karena Amerika memang importir ya, terbesar juga di dunia ya, sehingga mereka akan menerima barang dan lalu menerapkan biaya masuk yang lebih tinggi gitu, 10%. Itu yang akan memberatkan, sehingga perusahaan-perusahaan di Asia ketika mereka melihat ada Trump yang terpilih, lalu mereka tahu peraturan yang akan diterapkan oleh Trump terhadap perekonomian di dunia, salah satunya adalah ekspor impor, mereka pasti akan, wah ini bagaimana nih ya gitu ya, bahwa kebijakan kenaikan bea masuk 10% itu akan pasti lumayan akan mempengaruhi ya perekonomian. Khususnya negara ASEAN. Kalau untuk negara di luar ASEAN mungkin mereka akan menikmati karena kan ada pembatasan di ASEAN, mungkin juga tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tadi impor dari negara-negara selain Asia gitu. Memang perang ini mau terjadi dimanapun pasti akan berdampak ya di dunia ini. Terutama ya kalau bisa dibilang ya, ini juga masuk ke dalam perang dunia ya, karena melibatkan beberapa negara juga yang pastinya akan mempengaruhi kondisi di dunia, terutama nanti dampaknya akan kepada kemanusiaan gitu ya. Lalu juga terjadinya ekonomi yang melambat begitu ya, sehingga harapannya perang ini bisa dihentikan ya. Sama seperti tadi ada juga perang di Palestina misalkan ya. Ada produk-produk yang negara-negara yang concern dengan kemanusiaan, mereka akan memboikot gitu ya, sehingga perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang di dalamnya banyak perusahaan yang memproduksi gitu ya barang-barang yang mendukung Israel misalkan seperti itu ya, mereka pasti akan turun omsetnya ya seperti itu. Jadi memang harapannya perang di dunia itu dalam bentuk apapun itu bisa dihentikan karena itu tadi pasti akan mempengaruhi perekonomian dunia. Gitu. Yang pastinya Indonesia harus sudah mulai menata kembali, karena kemarin terjadi pandemi, Indonesia mulai menata lagi gitu ya. Sekarang ada lagi kejadian gitu ya, harus ditata lagi. Artinya Indonesia harus sudah mulai yang pertama mengokohkan tadi ketahanan pangan kita. Yang misalnya kita selama ini tergantung dengan impor beras, kita harus mengokohkan itu dengan cara kita harus bisa mengurangi impor begitu ya, karena impor pengaruh dari ketidaktersediaan kan ya, sehingga kita harus mengokohkan tadi semua hal yang kita bisa upayakan sendiri itu harus kita tingkatkan. Lalu juga Indonesia harus bisa menciptakan lapangan kerja baru gitu ya, lapangan kerja baru supaya tidak juga tenaga ahli yang sudah bagus malah justru akan memilih di luar negeri ya, bekerja di luar negeri dibandingkan di negara sendiri karena apresiasi yang kurang misalkan di Indonesia. Sehingga itu tadi Indonesia harus bisa lebih kokoh lagi tadi untuk menghadapi ekonomi berikutnya supaya Indonesia tidak juga terbawa terlalu besar pengaruhnya, dampaknya dari perekonomian di dunia itu tadi. Manusia yang optimis akan senantiasa menemukan secercah harapan dalam labirin situasi yang paling kelam sekalipun. Tuhan Yang Maha Kuasa telah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah sepanjang tahun 2024 kita didera dengan 1001 kesulitan,
Mari kita jelang tahun 2025 dengan semangat menjemput harapan banyak kemudahan di tahun depan. Saya Maya Karim, wakili kerabat kerja bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa.